Enggak, ini enggak mungkin. Ketakutan aku selama ini jadi kenyataan. Aku garis 2. Gimana ini? Kalau sampai ibu dan ayah tahu, mereka pasti bakal marah banget. Bahkan mereka pasti bakal ngusir aku. Ayah sama ibu nggak boleh tahu. Itu pasti ibu. Aku harus menyembunyikan respek ini. Ajijah, buka pintunya. Ini ibu, ada yang mau ibu omongin sama kamu. Masuk aja bu, pintunya nggak dikunci. Jawab pertanyaan ibu dengan jujur, Ajijah, kata Bu Zahra dan Bu Monik. Mereka melihat kamu berduaan dengan seorang laki-laki. Siapa dia? Bu Wita, pagi bu, mau beli sayur. Pagi Bu Zahra. Iya nih bu, kemarin anak saya minta masakin sayur, makanya saya pengen masak sayur. Kang, sayur kangkung ada nggak? Waduh, maaf bu, sayur kangkungnya habis. Tadi diborong sama Bu Monik. Kalau sayur yang lain ada bu, ada buncis, wortel, bayam. Ibu mau apa? Ya, padahal anak saya pengen banget makan kangkung. Ya udah deh, saya beli wortel aja pak. Oke bu, ini Bu Wita wortelnya. Ada yang lain? Udah Kang, itu aja. Bu, aku pergi dulu ya. Temanku udah nungguin nih, takut telat. Loh, kamu mau kemana? Kirain ibu kamu mau istirahat di rumah. Semalam kan aku udah bilang kalau aku mau ke tempat pengajian yang deket sama rumah temanku. Makanya sekarang aku mau ke sana. Masa ibu lupa sih? Oh iya, ibu lupa. Ya udah, kamu hati-hati ya, jangan pulang malam. Iya bu, sore juga pasti aku langsung pulang kok. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Bu Zahra, Kang, saya pergi dulu. Waalaikumsalam, hati-hati nak. Bu Wita, beruntung banget ya punya anak kayak Ajijah. Dia itu Masya Allah, soleha banget, sering ke pengajian juga. Alhamdulillah Bu Zahra, saya sangat bersyukur punya Ajijah. Dia anak yang baik. Bu Wita, gimana caranya sih mendidik anak biar soleha seperti Ajijah? Anak saya kan masih umur 3 tahun. Saya pengen tahu cara mendidiknya. Siapa tahu aja anak saya jadi uhti, besarnya seperti anak Bu Wita. Tidak ada cara khusus kok Kang. Saya dan suami saya hanya mendidik dan membekali Ajijah dengan ilmu agama. Ajarkan anak agama sedari kecil. Tapi jangan lupa awasi juga lingkungan pertemanannya Kang. Soalnya di rumah bisa aja anak bersikap baik, tapi bisa jadi anak nakal kalau main sama teman-temannya. Jangan sampai seperti itu. Wah, bener juga apa yang Bu Zahra bilang. Lingkungan pertemanan juga harus diperhatikan. Selama ini aku nggak pernah memperhatikan pertemanan Ajijah. Wah, makasih ya ibu-ibu atas sarannya. Nanti saya coba. Semoga anaknya jadi anak yang solehah ya. Amin. Tumben Bu Monika nggak belanja. Biasanya suka ngajakin saya ke pasar. Saya udah, tadi kan ada Kang Sayur keliling, jadi sekalian beli. Makanya saya nggak ngajak ke pasar. Sesekali beli di Kang Sayur. Pantes aja Kang ngajak saya ke pasar. Saya tadi belanja sendiri. Hehe, lain kali ya Mbak Koko. Nanti kita belanja lagi ke pasar deh ya. Kalau saya nggak malas. Iya deh. Rizky kemana sih? Katanya suruh tunggu di sini, tapi dia belum datang juga. Hai sayang, maaf ya aku telat. Jalanannya macet soalnya. Emangnya nggak bisa chat aku dulu gitu? Aku udah nunggu lama tahu. Iya maaf, tadi kan aku udah jelasin. Mbak Koko, itu bukannya Ajijah ya? Iya Bu Monika, itu Ajijah. Dia ngapain sama cowok? Perasaan dia itu nggak pernah mau deket-deket sama cowok. Gimana kalau kita samperin aja? Jangan, kita ngumpet aja. Saya pengen tahu apa yang mereka omongin. Siapa tahu aja itu pacarnya Ajijah. Ayo Bu. Biar kamu gak ngambek lagi, gimana kalau kita jalan-jalan aja? Kemanapun kamu mau, aku bakalan anterin. Bisa banget sih ngerayunya. Ya udah, ayo. Aduh, saya nggak dengar lagi mereka ngomong apa. Tapi kok mereka kayaknya mesra gitu ya? Saya juga nggak bisa dengar dengan jelas Bu. Saya curiga kalau itu pacarnya Ajijah. Apa kita tanya ke Bu Wita aja ya? Setuju Bu, kita tanya langsung aja sama Bu Wita. Tapi jangan sampai Bu Wita merasa tersinggung. Kita tanya secara baik-baik dulu. Bo, kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak cemas gitu? Ada yang lagi aku pikirin Pak. Aku tuh baru sadar kalau kita nggak perhatiin lingkungan pertemanan Ajijah. Kalau dia keluar rumah, pasti jawabnya cuma ke rumah temen. Tapi Ajijah nggak pernah ngasih tahu ke kita siapa temennya. Kamu jangan terlalu khawatir. Anak kita itu anak yang baik. Dia gak mungkin macam-macam Bu. Dia juga kan lebih sering datang ke pengajian sama teman-temannya. Itu berarti teman-temannya baik dong. Tapi tetap aja kan kita nggak tahu siapa temennya. Sekarang aja kita nggak tahu Ajijah ada di mana. Dia bilang mau ke pengajian, sore juga pulang. Tapi udah malam gini belum pulang juga Pak. Mungkin macet Bu. Sudah, kamu jangan berpikiran negatif sama anak sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja? Ibu khawatir sama kamu. HP kamu juga nggak aktif. Maaf Bu, aku tadi jenguk temanku yang lain di rumah sakit. Terus HP aku juga lobet. Maaf bikin ibu sama ayah khawatir. Lain kali kamu coba hubungi kita ya, biar kita nggak khawatir kayak gini. HP-nya juga pastikan baterainya penuh. Iya ya, aku minta maaf. Aku janji nggak akan mengulanginya lagi.
Nah, ada yang ibu mau tanya. Sebenarnya teman-teman kamu itu siapa aja? Kenapa kamu nggak pernah ngenalin ke ibu atau ke ayah? Apa ibu mulai curiga? Jangan sampai deh, teman aku itu cuma sedikit bu. Ada Andin, Rika, Mayang, dan Bella. Mereka nggak pernah kesini karena belum sempat aja. Dan kali aku bawa mereka kesini ya. Aku kenalin deh sama ibu dan ayah. Tuh bu, dengar, Ajija gak mungkin macam-macam. Jangan suka seujon sama anak sendiri. Maafin ibu ya udah sujon sama kamu. Ibu cuma khawatir kamu terjerumus ke pergaulan bebas. Kamu itu anak ibu satu-satunya. Ibu gak mau terjadi sesuatu sama kamu. Ibu nggak usah khawatir, teman-teman aku nggak mungkin menjerumuskan aku ke pergaulan bebas. Aku juga bisa jaga diri kok. Syukur deh kalau gitu, ibu jadi lebih tenang. Ini hujannya kenapa nggak berhenti sih? Dari sore hujan terus, aku jadi nggak bisa pulang. Sabar, jangan ngomel-ngomel mulu. Sekarang kan emang musim hujan, jadi wajar kalau hujan terus. Tapi jadi nggak bisa pulang. Kamu tinggal nginep aja di sini, besok pagi baru pulang. Lagi pula ini udah malam loh. Kalau dipaksa pulang jalanannya licin, takutnya nanti kenapa-napa di jalan. Tapi ibu sama ayah aku pasti nggak ngebolehin. Mereka mana pernah ngizinin aku buat nginep. Sekarang aja mereka pasti lagi khawatir gara-gara aku belum pulang. Kamu bilang aja mau nginep di rumah temen, terus gak bisa pulang karena hujan deras. Aku yakin orang tua kamu pasti paham. Ya udah deh, aku coba buat hubungin ibu dulu. Halo, assalamualaikum bu. Waalaikumsalam Ajijah, kamu di mana? Kenapa belum pulang? Ini sudah malam nak. Maaf bu, aku kejebak hujan. Bu, aku boleh nggak nginep di rumah teman? Soalnya hujannya nggak berhenti dari sore. Terus ini udah malam. Kalau aku pulang takutnya kenapa-napa di jalan. Kamu sekarang di mana? Biar ayah yang jemput kamu. Nggak usah bu, mobil ayah kan lagi di bengkel. Masa pakai motor? Nanti ayah sakit karena kehujanan. Nggak apa-apa, aku nginep aja. Ibu tenang aja, aku nginep di rumah Bella kok. Ya udah, tapi kalau hujannya berhenti dan kamu pengen pulang kasih tahu ya, biar ayah jemput kamu. Iya bu, ya udah aku tutup dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ngizinin aku buat nginep. Tuh kan aku bilang juga apa, ibu kamu pasti bakalan ngizinin. Aku seneng deh kamu bisa nginep di sini. Kita jadi bisa ngabisin waktu berdua lebih lama. Iya, aku juga seneng banget. Gak salah nih aku beli bunga dan menanamnya. Rumahku sekarang jadi berwarna. Selamat pagi Bu Ita. Wah, pagi-pagi udah nyiram tanaman aja Bu. Pagi Bu Zahra, Bu Monik. Iya, saya sengaja. Soalnya kalau tanaman memang lebih bagus disiram pagi-pagi. Oh iya, ibu-ibu mau apa ke rumah saya? Bu Ita, maaf nih sebelumnya. Kita nggak bermaksud apa-apa. Cuma kita mau tanya aja. Ini soal Ajijah Bu. Kenapa sama anak saya? Jangan bikin saya penasaran. Beberapa hari ini saya dan Bu Zahra sering melihat Ajijah dijemput sama laki-laki. Mereka sering ketemu di jalanan sepi sana Bu. Maaf Bu, gak ada maksud apapun. Kami hanya ingin mengkonfirmasi saja. Soalnya kita semua tahu kalau Ajijah itu anak yang baik dan tidak pernah macam-macam. Tapi kalau melihat dia yang sering sama laki-laki, bikin kita jadi curiga. Saya nggak tahu apa-apa Bu. Yang saya tahu anak saya nggak pernah jalan sama lelaki manapun. Kalaupun anak saya sering pergi, itu paling ke pengajian sama teman perempuannya. Coba tanya sama Ajijah. Saya cuma nggak mau kalau ada kabar buruk soal Ajijah. Bu Ita tahu sendiri kan, di desa ini punya nilai moral yang tinggi. Sedikit aja ada masalah, dapat dipastikan mendapat hukuman sosial. Bener itu Bu, jangan sampai nama baik keluarga Bu Ita tercoreng. Terima kasih ya ibu-ibu atas informasinya. Nanti saya tanyakan sama anak saya. Semoga kecurigaan kita selama ini tidak benar ya Bu. Semoga aja Bu. Jangan sampai kekhawatiran aku selama ini terjadi. Aku nggak bisa biarkan ini sampai terjadi. Kalau gitu saya masuk dulu ya ibu-ibu. Permisi. Kayaknya yang selama ini kita lihat beneran deh pacarnya Ajijah. Sebenarnya kalau Ajijah mau punya pacar nggak masalah. Anak zaman sekarang nggak aneh kalau punya pacar. Tapi yang jadi masalah itu, sejak awal Ajijah itu dikenal sebagai anak yang soleha dan nggak pernah pacaran. Kalau tiba-tiba kayak gini, kan orang jadi berpandangan negatif sama Ajijah. Beberapa hari ini aku merasa mual, perut aku juga semakin membesar. Jangan sampai apa yang aku takutkan selama ini terjadi. Ibu dan ayah bisa marah besar. Kalau sampai aku garis 2, aku harus minta rezeki buat tanggung jawab. Enggak, ini enggak mungkin. Ketakutan aku selama ini jadi kenyataan. Aku garis 2. Gimana ini? Kalau sampai ibu dan ayah tahu, mereka pasti bakal marah banget. Bahkan mereka pasti bakal ngusir aku. Ayah sama ibu nggak boleh tahu. Itu pasti ibu. Aku harus menyembunyikan respek ini. Ajijah, buka pintunya. Ini ibu, ada yang mau ibu omongin sama kamu. Masuk aja Bu, pintunya nggak dikunci.
Jawab pertanyaan ibu dengan jujur, Ajijah. Kata Bu Zahra dan Bu Monik, mereka melihat kamu berduaan dengan seorang laki-laki. Siapa dia? Aduh, gimana ini? Jangan sampai ibu tahu dia itu kakaknya Bella, Bu. Kalau aku ketemu sama Bella, pasti selalu diantar sama kakaknya. Lagi pula kita nggak berduaan kok, Bu. Ada Bella juga di sana. Kamu nggak bohong kan? Tolong jawab dengan jujur. Aku jujur, Bu. Maaf kalau bikin ibu jadi curiga sama aku kayak gini. Tapi aku bener-bener nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Terus kenapa akhir-akhir ini kamu sering muntah? Badan kamu juga agak gemukan. Kamu nggak... Astagfirullah, Bu. Kenapa ibu bisa berpikir kayak gitu sama aku? Aku ini anak ibu. Tega banget ibu berpikiran kayak gitu. Terus kenapa kamu selalu membuat ibu curiga? Aku muntah-muntah karena memang asam lambung aku naik, Bu. Lagi pula aku udah ke dokter, jadi aku udah agak mendingan. Kalau soal badan aku yang agak gemukan, aku kan emang lagi suka makan. Kata dokter lebih baik aku seperti ini, banyak makan. Berarti apa yang dilihat sama Bu Zahra dan Bu Monik itu hanya salah paham ya? Iya, Bu, semuanya hanya salah paham. Ibu tahu sendiri kan kalau aku belum pernah pacaran. Maafin ibu ya, ibu udah seujuan sama kamu. Iya, Bu, aku ngerti kok. Ibu cuma khawatir aja sama aku. Maaf, Bu, aku bohong sama ibu. Tumben kamu ngajakin aku di taman. Biasanya kamu gak pernah mau tuh jalan-jalan di taman. Rizky, kamu cinta kan sama aku? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Ya jelaslah aku cinta sama kamu. Kamu kenapa? Ada yang mengganggu pikiran kamu? Coba cerita sama aku. Kalau kamu cinta sama aku, kamu nggak bakal ninggalin aku kan? Apapun yang terjadi. Ajijah, sebenarnya kamu ini kenapa sih? Kenapa kamu nanya kayak gitu? Kamu tinggal jawab aja pertanyaan aku. Apa susahnya? Ini bukan soal itu. Aku bingung kenapa kamu mempertanyakan hal ini. Sebenarnya kamu kenapa? Aku garis dua, Rizky. Enggak, ini gak mungkin. Itu pasti bukan anak aku. Kamu pasti bermain-main dengan laki-laki lain kan? Apa maksud kamu? Ini anak kamu, Rizky. Aku nggak pernah main sama laki-laki lain selain kamu. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Aku nggak mau. Aku yakin kalau itu bukan anak aku. Tega ya kamu ngomong kayak gitu. Ini anak kamu, Rizky. Kamu harus tanggung jawab. Apa buktinya kalau itu anak aku? Kamu pasti mau memanfaatkan aku kan? Kamu bilang kalau itu anak aku padahal bukan. Kamu ngelakuin ini untuk ngambil harta aku, iya kan? Apa aku selicik itu di mata kamu? Kalau aku pacaran sama kamu hanya karena harta, aku bisa nyari cowok yang lebih kaya daripada kamu. Oke, kalau gitu sana kamu cari laki-laki yang lebih kaya daripada aku. Tunggu, Rizky, bukan itu maksud aku. Kamu harus tanggung jawab. Aku kan udah bilang kalau itu bukan anak aku, jadi aku nggak akan pernah tanggung jawab. Sana pergi kamu. Kenapa semua ini terjadi sama aku? Kamu jahat, Rizky. Aku benar-benar benci sama kamu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Rizky sama sekali nggak mau tanggung jawab. Bagaimana dengan bayi ini? Dia nggak salah apapun. Tapi aku nggak berani bilang sama ibu dan ayah. Mereka pasti akan ngusir aku dari rumah. Bu Monik, itu bukannya Ajijah ya? Iya, Bu, itu Ajijah. Tapi kok dia kelihatan kayak lagi ngisi ya badannya? Bener Bu, badannya Ajijah kayak lagi ngisi. Atau jangan-jangan bener lagi. Tapi kan Ajijah belum menikah. Kalau emang bener Ajijah ngisi, terus siapa ayahnya? Mana saya tahu, Bu. Mungkin laki-laki yang sering ketemu sama dia. Bisa jadi sih Bu, mending kita samperin aja deh Bu. Ajijah, kamu ngapain sendiri di sini? Bu Zahra, Bu Monik, saya lagi nggak ngapa-ngapain kok, Bu. Ini saya mau pulang, saya permisi, Bu. Tunggu, Ajijah, badan kamu kenapa beda ya? Nggak kayak biasanya. Kamu lagi ngisi ya? Enggak kok, Bu. Saya kan belum nikah, Bu. Mana mungkin saya ngisi. Berat badan saya emang lagi naik. Kebetulan saya lagi sedang makan, jadinya agak sedikit gemuk. Ah, masa sih? Tapi setahu saya ya, orang yang gemuk karena kebanyakan makan dan yang karena lagi ngisi itu beda. Jangan suuzon, Bu Zahra. Itu nggak baik. Yang tahu saya lagi isi atau enggak, itu kan diri saya sendiri. Maaf ya ibu-ibu, saya harus segera pulang. Ini sudah sore. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sih yakin, Bu Zahra, kalau Ajijah itu emang lagi ngisi. Soalnya pas tadi kita tanya, dia kelihatan kayak lagi panik gitu. Iya Bu Monik, saya juga ngerasanya kayak gitu. Ajijah, kamu di mana? Ya ampun, kemana sih dia? Dari tadi aku nyariin kok dia nggak ada. Kenapa dia nggak bilang sih kalau mau pergi? Tumben banget nggak izin dulu. Ya ampun, itu anak kebiasaan banget kalau tong sampahnya udah penuh gitu nggak langsung dibuang sampahnya. Tespek, punya siapa ini? Gak mungkin punya Ajijah kan? Tapi punya siapa? Atau jangan-jangan selama ini Ajijah menyembunyikan sesuatu dari aku? Pak, kesini Pak. Kenapa sih Bu teriak-teriak kayak gitu? Ada apa? Lihat ini Pak. Kamu lagi ngisi lagi Bu? Bukan aku Pak, aku menemukan ini dari tong sampah kamarnya Ajijah. Ini bukan punya Ajijah kan Pak? Aku nggak tahu Bu. Sekarang di mana Ajijah? Kita harus tanyakan ini ke dia.
Aku nggak tahu dia ada di mana, Pak. Dari tadi pagi dia nggak ada di kamar. Ibu, ayah, kalian ngapain ada di kamar aku? Apa ini Ajijah? Jangan bilang kalau ini punya kamu. Jawab. Aku bisa jelasin ya. Jawab Ajijah. Apa benar kalau ini punya kamu? Iya, itu punya aku ya. Astagfirullah, Ajijah. Ibu benar-benar kecewa ya sama kamu. Ibu pikir kamu anak yang baik, anak yang gak pernah bergaul sembarangan. Tapi nyatanya apa? Ternyata ibu udah gagal mendidik kamu. Maaf Bu, maafin aku. Aku benar-benar hilaf. Apanya yang hilaf Ajijah? Kamu sudah membuat keluarga kita tercoreng. Mau ditaruh di mana nama baik keluarga kita? Dan bukan cuma itu, kamu sudah mengotori kehormatan kamu sebagai perempuan. Lepasin aku ya. Tolong jangan usir aku dari rumah. Kamu sudah membuat keluarga kita tercemar. Kamu tahu kan, desa ini jika ada yang berbuat zina itu akan mendapatkan hukuman sosial. Kamu benar-benar membuat ayah malu. Kamu benar-benar membuat keluarga kita malu. Warga di desa ini pasti akan mengucilkan keluarga kita, Ajijah. Apa kamu tidak berpikir sampai sejauh itu? Tolong ampuni aku, Bu. Ayah, aku benar-benar menyesal. Penyesalan kamu sudah tidak ada gunanya. Nasi sudah menjadi bubur. Apa ini? Kenapa rambutku jadi seperti ini? Ajijah, kenapa rambut kamu jadi kawat seperti itu? Ini semua pasti aja bentuk kamu. Tuhan telah menunjukkan aja bentuk kamu. Ini Bu Zara kemana sih? Katanya mau pergi nyeblak bareng, tapi kok nggak datang-datang? Bu Monik, saya ada kabar hot, Bu. Kabar hot apa Bu Zara? Jangan bikin saya penasaran dong. Ternyata bener, Bu, kalau Ajijah itu lagi ngisi. Terus nih ya, Bu, pacarnya Ajijah malah kabur. Dia nggak mau tanggung jawab. Serius Bu? Benar ternyata dugaan kita. Si Ajijah itu benar-benar nekat ya. Dia nggak tahu apa kalau di desa kita itu peraturannya sangat ketat. Kalau dia melakukan zina seperti itu, dia pasti akan dikucilkan oleh warga di sini. Bener itu Bu Monik, saya jadi kasihan sama orang tuanya. Padahal kan Bu Ita dan Pak Wahyu itu orangnya sangat baik. Mereka juga taat beragama, tapi anaknya malah seperti itu. Orang tua yang taat beragama belum tentu anaknya juga seperti itu Bu. Apalagi di zaman sekarang godaannya makin banyak. Di dalam rumah boleh kelihatannya kayak solehah, tapi di luar rumah malah jadi solehot. Ini semua memang azab untuk aku. Aku sudah melanggar apa yang paling dilarang oleh Tuhan. Aku sudah kelewat batas yang seharusnya aku jauhi. Aku justru malah mendekatinya. Sekarang Tuhan benar-benar menunjukkan hukumannya. Menyesal pun sekarang tidak ada gunanya. Semuanya sudah terjadi. Orang-orang mengucilkan diriku. Orang tuaku bahkan mengusirku. Aku tidak punya tempat untuk berlindung. Hidupku sekarang benar-benar hancur. Dulu aku hanya memikirkan kesenangan semata, tapi tidak pernah memikirkan risikonya. Aku benar-benar menyesal.